Iya, mulai. Apa kabar, Bet? Baik, Bet. Baik. Baik. Kita mulai interview, Bet ya. Iya. Jadi disertasi gue ini tentang efeknya loyalty card programs terhadap decision making prosesnya si customer dan purchasing behaviornya si customer di Indonesia. Pertama itu tolong sebutkan nama lengkap dan umur. Akbar Bima Patria, 24 tahun. Pekerjaan saat ini apa? Karyawan. Karyawan apa? Jangan kayak jawab itu dong, pilihan ganda, singkat banget. Karyawan apa ya? Karyawan di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Ngurusnya apa, Met? Nah, ceritanya di Apa? sini, Met. Ngurusnya prioritasnya apa lu? Ada namanya Associate Relationship Manager. Itu Jadi gue kayak ngurus. apanya sih? Jadi gue ngurus. Halo? Dia punya yang buat khusus ngurusin apa namanya, nasabah-nasabah prioritas. Jadi kayak misalnya lo punya dana di niaga, terus waktu itu kayak ya udah dananya daripada lo taruh di apa namanya, daripada taruh di tabungan doang, mendingan kayak ditaruh ke investment product yang ada di bank itu. Apa misalnya gue kayak udah Pak, gue jadi misalnya kayak gue nawarin ke obligasi, jadi kayak gue nawarin ke deposito, jadi kayak gue apa namanya, uangnya dia tuh kayak gue buat supaya mendapatkan bunga yang lebih daripada ditaruh di bank. Oh. Jadi lu tahu data-data nasabah lu itu, Met? Tahu? Tahu, gue bisa ngeliat. Kebanyakan dari mana, Met? Yang prioritas di situ kebanyakan dari mana? Maksudnya dari mana, Bang? Orangnya bisnisnya apa? Macem-macem sih semua. Yang besar, yang top 5-nya, top 10 lah. Kebanyakan apa? Ada yang lu tau gak sih, bapak lu kayaknya kenal deh, ada yang namanya senior gue sih yang ngurus, namanya Pak Basrizal Foto. Dia orang katanya terkenal di Padang, punya mall. Panggilannya apa? Basko, Pak Basko. Pak Basko. Ntar gue tanya coba. Bapak gue itu ada kenalan namanya Pak di Niaga juga, lupa gue. Aduh, lupa gue. Dulu kerja sama Dia kakek. nasabah niaga, dia ini sih, dia nasabah niaga, dia orang Padang, terus waktu itu punya mall, punya pinjamannya yang gede sih di niaga. Kalau itu Pak Dampar namanya, ada Pak Dampar. Pada Ampar. Dia kerja Niaga bukan dia apa? nasabah. Dia kerja. Oh, kerja. Kerja di Niaga tapi lupa gue di mana. Dia sama kayak lu gitu, bisa ngakses data-data nasabah. Jadi tahu yang mana yang potensi, yang mana yang enggak. Bapak gue lagi nawarin tanah waktu itu, lagi ada tanah di Jinawi. Sebenarnya kayak gue juga bisa ngeliat apa namanya, saldo. Gue bisa ngeliat tuh saldo orang yang ada di niaga semuanya sih, kayak Ya itu lo harus. transaction history gitu-gitu. Nah Gue lu, punya banyak rahasia parah sih. ya kalau kerja gini ya, kalau kerja di bank ya itu udah salah satunya, udah keuntungan yang harus lo ambil. Koneksi itu, tau nggak, Pak Dampar itu dulu tukang sapunya kakek gue, Met. Serius lo? Iya, terus jualin gara-gara dia tahu nasabahnya, tahu datanya, dia ajak ngobrol, dia jual tanah bapak gua, modal udah doang dapat 5M. 45M? Dapat 5M bersih. Serius? Iya, buat dia sendiri. Nanti lo harus lu manfaatin itu, Met, data kayak gitu tuh. Masih tetap. Apa? Iya sih, banyak banget kayak. Abis itu ya proposal bisnis aja lo tawarin ke mereka. Banyak banget sih kayak senior senior gue, maksudnya kayak gue di senior gue banyak yang kayak keluar diajak sama lagi apa bisnis apa gitu. Oh iya. Enggak, kayak ini aja si Dito, nama studionya nama maker itu kan dia lagi butuh investor sekarang. Oh, kalau kan itu bagiannya landing sih kalau misalnya si Dito. Emang udah ngobrol sih sama si Dito tuh? Udah kan gue kemarin ikut invest di itu yang sarung tinjunya. Buat si temen gue tuh Jimet, si Hamka ya.
Iya, temen SD gue juga itu Hawkeye itu. Terus udah. Wah, udah, tapi masih butuh suntikan lagi sekarang. Suntikan dananya nggak besar sekarang butuhnya. Tapi nggak tahu sih kayak. Bisa aja men sebenarnya kalau lo kenal orang ini Kayak udah. maksudnya kalau buat lu dari Indonesia mungkin ya lu ngasihnya berapa waktu itu? Dikit doang kok, kemarin dia cuma butuh 200 juta, terus gua nyumbang 25, abang gua sama abang gua 25, si Indra 50, Indra 25 juga, dia samain sama gua. Terus siapa lagi lupa gua. Si terus dia butuhnya sekarang itu 2M apa kalau nggak salah. Iya kalau gue bilang sih kalau misalnya sama Dito kayak, ya agak apa ya, gue bukan mau ngejelekin namain Dito, sebenarnya Hmm. kita pernah kerja bareng sama Dito yang buat namain kan. Hmm. Terus gimana? Ya kalau misal lu mau minjemin banyak-banyak ya hati-hati sih, maksudnya bukan karena apa ya, Dito tuh kadang-kadang emang orangnya masih agak linglung gitu loh Ci, kayak ya apa ya, susah sih ngejelasin. Kayak gue kan dunia berempat kan, Hmm. gue berempat, gue sama temen gue anak kuliah bertiga kan, sama Hmm. Dito satunya juga berempat. Hmm. Terus kayak ya udah, kayak cuman gue di sana tuh kayak cuma 6 bulan atau 8 bulan, kayak ya udah semuanya benar kayak yang tadinya aktif parah, Hmm. ya udah pada kayak cabut satu-satu, kayak ya udah gue nih kayak ya udah nih kerja kantor, nggak apa ya, karena nggak Alasannya kuat apa? dengan cara, nggak kuat karena cara kerjain dia yang emang beda gitu loh, kayak keras kepala, nggak kayak bisa dikasih tahu, so itu kayak Oh, nggak mau dengerin dia. nggak mau dengerin. So itu apa ya, kalau misalnya buat pinjaman itu seru sih ya, Hmm. soalnya Resta juga udah minjem gitu, Resta kan juga udah sering ngasih pinjaman kan, Iya, ya pasti kemarin kayak Resta juga. karet tuh pasti kayak ini sih Ci. Iya, kemarin udah pakai perjanjian 6 bulan. Ya, kita lihat aja nanti kalau kalau nggak itu juga. Gue kemarin minta bikin proposalnya aja buat yang project selanjutnya, nanti gue bantu sebarin ke investor yang lain. Cuman kalau denger Di cerita itu lo emang ini. pinter banget sih kalau misalnya lu suruh buat proposal atau apa nih, Hmm. kayak kemarin gue dapat project gede banget, dia udah cerita belum sih dapat projectnya Astra Iya, Finance iya. Heeh. yang itu kan Heeh. gede banget tuh, parah tuh, kayak lu baru, kayak lu perusahaan baru terus habis itu dapat project segede itu, Hmm. terus habis itu kayak dapat uang langsung banyak, manage-nya nggak bener, kayak apa aja dibeli apa-apa, kayak apa ya, manage-nya nggak bener, terus habis itu kayak dia emang jago banget sih, kayak ngomongin presentasinya jago, Hmm. buat proposalnya jago, Hmm. kayak makanya bisa dapat Astra kan, cuman pas di tengahnya kayak maintenance-nya kayak berantakan, Oh, dia ke dalamnya nggak kalau bisa berarti. di dalamnya nggak bisa kayak ngurusin itu-itunya Hmm. gitu sih. Makanya kalau ya lu coba cek aja dulu yang sekarang yang 25 juta ya. Hmm. Cek aja gitu. Udah habis itu lanjut, Matt. Lu punya loyalty card kan, Matt ya? Apa? Punya loyalty card kan? Punya. Berapa buah? Udah 4. Mana, Matt? Coba boleh diliatin kamera nggak? Hmm. Nih. Tuh. Wah, banyak banget. Apa itu? Enggak nih. Ini Mape, Ah, terus? Kanawa, Ah, terus habis itu Cinemax, ah, terus ini Susite, ah. Eat and Eat, Eat and Eat. Ada berapa tuh? 5. 5. 5. Terus itu apa aja sih tipenya? Stamp card, membership, atau frequent? Banyak kan membership ya? Hmm,
Ya, itu membership Apa tuh poin yang nih, iya kalau iya, poin iya itu poin membership tuh yang kayak gitu. membership, Kanawa juga membership, Hmm. MAP membership juga. Semuanya membership berarti. Iya, semuanya membership. Terus lu lebih mending non digital kayak gitu, lu dikasih kartu fisik, atau yang digital lu tinggal sebut nomor kartunya, atau lu tinggal sebut last name lu, atau lu tinggal sebut nomor HP lu, udah ketahuan data lu bawah lu member di situ. Lebih mending yang mana? Gue lebih mending yang digital sih, soalnya kalau misalnya yang kartu kayak gini lebih ribet sih, kayak apa namanya, menu-menuin dompet gue. Terus kalau lupa juga ya. Dompetnya itu Oke. paling itu doang sih kenapa gue lebih milih digital. Oke, terus kebanyakan itu buat goods atau services? Kebanyakan buat goods atau services? Goods semua itu ya. Buat services deh kayaknya. Services apa? Services food and beverage maksudnya services apa goods? Goods. Oh gitu. Ya Goods. sebenarnya 50-50 sih itu. Masuk ke services juga. Cuman lebih ke goods. Oh, lebih ke goods berarti. Lebih ke goods. Iya, oke. Yang servicesnya cuman e-commerce doang. Iya, betul. Terus kalau keuntungan sama kerugiannya, ada nggak kerugian dari punya loyalty card itu? Sama keuntungan juga boleh dijelasin apa? Kalau misalnya keuntungannya buat punya loyalty card tuh kayak kalau misalnya ada event tertentu, kayak misalnya ada di event tertentu kadang-kadang kalau misalnya kita bawa membership cardnya kita dapat diskon. Kalau Kalau Cinemax misalnya itu dapat gak sih? apa? Ada promonya juga gak sih Cinemax itu? Iya, Cinemax itu jadi kayak buat lo kalau misalnya nggak punya kartu kredit tapi mau mesen buy online gitu loh, Ci, mesen tiket by online. Itu Bisa. kayak uangnya bisa lo masukin ke Oh, dalam di sini, top up gitu. top up. Nah terus habis itu kayak kalau misalnya lo beli pakai kartu ini juga dapat poin reward gitu, jadi kayak lo nggak harus beli online tapi juga kalau misalnya dapat gitu kan. Terus habis itu kayak Blitz card sih ini, kayak Blitz card. Oh, mirip sama Blitz card. Sama kayak Poin CCT reward juga sama berarti kan? diskon sih yang paling itu. Sama kayak CCT juga kan, bisa Iya, sama bisa kayak di CCT redeem juga. poinnya nanti. Iya benar. Terus kalau menurut lo itu dengan punyanya si loyalty card ini membuat lo jadi lebih loyal nggak ke si company, atau lo ngambil si loyalty card ini semata-mata buat ngambil keuntungannya doang? Jadi sebenarnya gini sih, kalau misalnya dari guanya ya, Dari lo pribadi gimana pandangan lo? gua bukan ke suatu toko, jadi kayak gue ke toko karena dia punya loyalty card, tapi kayak gue sering, kayak gue jadi frequent bayarnya si toko itu dulu, baru kayak misalnya mereka baru nawarin kayak Oke. loyalty cardnya, nah baru dari situ kayak oh ya udah boleh. Tapi seandainya dia pun nggak nawarin gue loyalty card, gue akan tetap kesana. Karena Jadi lu bukan semata-mata karena kayak emang loyalty cardnya yang gue itu loyalty cardnya oke, ngerti gue. kayak lebih kayak emang gue sebelumnya udah sering kesana. Kayak misalnya di Kanawa deh, kan kayak emang gue udah sering kesana, terus habis itu kayak mereka nawarin kalau misalnya kita pakai, kalau misalnya punya loyalty card ada benefit-benefitnya, kayak misalnya poin atau apa, kalau misalnya poinnya bisa nilai berapa nanti bisa ditukerin sama makanan atau minumannya. Jadi kayak ya udah, sebenarnya kayak loyalty card tuh added value sih, tapi kayak nggak seberapa ke guanya, lebih udah Jadi kalau gue tanya, doang gitu. apa namanya, loyalty card itu lebih efektif untuk attract new customers atau untuk maintain customer yang udah lu punya, itu berarti lu lebih ke yang kedua ya, lebih untuk maintain. Lebih ke maintain sih kayaknya sih. Kalau ada perusahaan baru terus punya loyalty card, terus dengan punya loyalty card itu lu bisa dapat benefit tertentu, lu tertarik nggak untuk nyoba si brand tersebut gara-gara offernya, gara-gara si loyalty card ini? Wah, gara-gara ada offer dari loyalty card ini nih, gue coba deh ini tempat baru ini gitu misalkan. Enggak sih, pasti gue tetap harus nyoba produknya yang ditawarin sama brand gue itu dulu. Kayak gue nggak ngelihat dari loyalty card
Oke, terus kalau ada dua brand atau company A dan B nih, dua-duanya punya harga sama kualitas produk atau service yang sama persis. Tapi si A itu punya loyalty card program, ya si B nggak punya. Lalu pilih yang mana? Jadi nggak ada faktor lain, itu doang. Cuman si A punya loyalty card, si B nggak punya. Kalau nggak ada faktor lain pasti tetap akan memilih yang punya loyalty card. Yang punya loyalty card karena benefit kan. Karena pasti ada benefit. Kalau gue tambah di pertanyaan itu, gue tambah faktor yang lain kayak lokasi dari tokonya atau company-nya, habis itu misalkan interior atau furniture dari toko tersebut atau layoutnya atau customer service-nya atau parking space-nya. Jawaban lu masih sama atau berubah? Dan kenapa? Berubah. Apa kira-kira yang bisa bikin ngerubah jawaban lu itu? Faktor yang mana dari yang tadi gue sebutin? Barang yang ditawarin masuk gak sih, Ci? Barang yang ditawarin bisa juga, yang gak gue sebutin juga boleh. Ya, yang pertama pasti yang akan dijual memang sesuai dengan apa yang gue butuhkan, dan sani sudah sesuai dengan apa yang gue butuhkan pun, apakah juga emang apakah emang ya paling itu sih, kayak barang yang dijual apakah emang sesuai dengan yang gue butuhkan dan kayak apa yang kalau anggap, kan tadi gue bilang kalau anggap ini produk sama harganya itu sama kualitas itu sama, jadi yang membedakan itu loyalty card, lokasi, interior atau desain, customer service atau parking space atau lainnya yang belum gue sebut. Jadi asumsinya produknya sama, kualitasnya sama, harganya sama gitu. Jadi ada yang bisa menggeser si loyalty card ini nggak dari faktor-faktor tadi itu? Ada sih, pasti Apa? ada sih, pasti ada. Apa yang paling utama? Lokasi itu pasti. Lokasi nomor satu jadi. Iya, lokasi itu pasti. Kalau misalnya jauh ngapain mager juga kalau kejauhan. Terus habis itu parking spot deh kayaknya ngaruh nggak sih? Ngaruh sih. Kalau misalnya tempatnya nggak ada parkir, itu parkirnya harus emang yang kayak jauh atau nggak aman, itu kayak mana juga. Yang lain paling customer service sebenarnya kayak gue paling terakhir sih, ya nggak paling terakhir juga, cuman kayak customer service itu terbayarkan dengan apa yang gue dapat. Jadi kayak misalnya barangnya emang udah sesuai dengan apa yang gue pengenin, customer service-nya nggak sebegitu bagus, jadi kayak ya udah nggak masalah, seenggaknya emang gue pengen barangnya itu. Iya. Terus kalau udah dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ini masih bersangkutan juga, kalau lu bisa simpulin itu, jadi sesignifikan apakah eksistensi loyal card ini dalam mempengaruhi lu untuk membuat keputusan untuk pilih company A atau B? Apakah strong, moderate, atau weak? Ini menurut pendapat gue ya? Iya dong. Dari guanya ya? Dari elunya. Strong, moderate, atau apa? Atau weak. Moderate atau apa? Atau weak. Moderate. Karena masih berpengaruh juga berarti. Iya. Masih berpengaruh. Oke, masih ada peran berarti ya. Ada. Terus kalau misalkan lu ke Kanawa nih, terus lu cuman mau beli satu kopi, padahal udah mau kopi doang, lu udah kenyang nih, udah nggak mau makan. Tapi pada saat itu yang megang loyalty card itu dapat offer, kalau lu beli satu kopi, lu bisa beli kue seharga 20.000 dengan harga 5.000 doang. Nah, itu akan terpengaruh nggak? Lu akan beli itu nggak? Maksudnya
Padahal lu cuman perlunya kopi doang, tapi pada saat itu ada offer kalau lu Tapi gue tambah. udah loyalty card belum? Iya, lu udah punya loyalty card. Kalau lu tambah 5.000, lu bisa dapetin kue seharga 20.000. Beli sih. Beli. Beli. Walaupun pada saat itu lu nggak perlu, berarti berpengaruh ya offer itu kan ke purchasing behavior lo. Iya. Jadi lu akan beli lebih dari yang lu perlu. Terus kalau ngomongin purchasing behavior itu ada repeat customer. Ini tapi udah lu jawab sih tadi. Ini pertanyaannya itu, akankah lu jadi repeat customer untuk brand kalau dia punya loyalty card? Kalau dalam skala 1 sampai 10 kira-kira berapa skalanya yang bisa lu kasih? Ya kayak iya sih tadi kayak gue bilang gue akan jadi repeat customer dulu Baru kita itu loyalty cardnya. karena loyalty cardnya itu baru Mesti bilang jadi mesti bilang 1 kali ya. Iya. Apa pernah nggak lo jadi repeat customer gara-gara si loyalty card ini? Apa nggak pernah selama ini? Nggak pernah sih. 1 berarti. Terus dari semua membership bentuk loyalty card itu lo paling suka yang mana, yang stamp card kah, atau yang membership itu, atau yang frequent kayak apa namanya di airlines? Emang bedanya frequent sama membership apa sih? Kalau frequent itu yang seperti bisa naik level gitu loh, kayak di airlines itu, kayak di Garuda. Oh, Lu dari bronze ke silver, habis itu ke gold, ke platinum, kan setiap level ada benefitnya masing-masing. Dia poinnya itu selain redeemable, poinnya di masing-masing level itu dia ada apa namanya, ada keuntungannya masing-masing. kayaknya kalau misalnya gue lebih ke yang ke frequent-nya itu karena apa ya? Jadi kayak kita punya kalau menurut gue kalau dari gue sih kayak kita punya sisi ego yang kayak gimana kita bisa nunjukin kayak Enggak, lu doang gua kok, udah ada yang jawab gitu juga, Bet. apa Udah ada yang jawab gitu juga. selain gue. Terus Oh iya. Ya itu kayak gue punya kayak apa punya namanya kebanggaan sendiri gitu. punya kebanggaan sendiri kayak ya Hmm. udah walaupun sebenarnya kayak nggak penting cuman kayak Iya, ada iya, aja iya, gitu iya, iya, iya. gue nunjukin kayak gue udah sampai sini dan biasanya kan kalau misalnya harusnya kan kalau misalnya kita udah setingkatnya emang lebih tinggi dan emang tinggi apa ya, kayak tingkatnya emang udah tinggi kan pasti kita ada mendapatkan tawaran yang beda juga kan Iya, bisa betul, lebih berbeda gitu kan. betul. Terus eh kalau lu sebagai customer ini, offer yang lu paling suka itu apa dari loyalty card programs, kayak misalkan diskon kah, atau buy one get one kah, atau eh apa ya, kayak promo tiap tiap bulan kah? Apa yang lu paling suka kira-kira? Sebenarnya kayak antara diskon sama promo tiap bulan karena gimana ya kayak kalau misalnya promo tiap bulan itu biasanya kan nggak pasti kan Hmm. tapi kalau misalnya promo bulan kan sedang kan itu kan pasti kan jadi kayak apa namanya kayak kalau misalnya gue punya loyalty card kita akan dapat diskon kalau misalnya emang pas pada periode-periode tertentu kayak nggak pasti jadinya seandainya nggak ada periode tertentu misalnya kayak nggak ada apa-apa kita cuma dapatnya poin jadi kayak lebih mending kayak apa namanya penawaran-penawaran yang pasti tiap bulannya sih kayaknya lebih ke situ emang gue pengen pakai loyalty card itu karena emang pasti tiap bulan dapat apa gitu. Oke. Terus tadi gue ada yang kelewatan apa ya? Ntar dulu. Oh iya, kalau tadi ngomongin keuntungan sama kerugian punya loyalty card, kalau lu diminta data pribadi itu termasuk kerugian gak buat lu? Diminta data pribadi itu Hmm.
Dari nama, nomor HP, alamat lengkap, beraknya di mana, makannya di mana. Kayaknya nggak begitu, jadi kayak apa ya, nggak gue nggak sampai segitunya sih, nggak sebagai kayak suatu hal yang emang harus permasalahan banget, paling cuman kayak Jadi nggak masuk ke lebih, dalam kalau misalnya kerugian. emang iya lebih nggak masuk ke dalam, asalkan emang kalau misalnya lebih baik sih sebenarnya harusnya bisa lebih fleksibel ya, kayak misalnya Hmm. kita nggak mau ngasih nomor telepon ya kita bisa tinggalin alamat email atau apa. Kalau mereka itu nge-spam email itu kerugian apa enggak? Enggak, Enggak. kalau di gue sih enggak. Kalau tiap Karena hari kayak gitu, tiap hari pasti ada aja emailnya dari mereka. nggak masalah sih kalau gue tinggal hapus juga sih, soalnya kayak ya udah. Oke. Baru lu nih pertama yang ngomong nggak, bukan masalah. Terus, aduh apa lagi tadi gue lupa. Lu kapan met terakhir sama BA met? Ntar gue sambil nyari pertanyaan, lupa. Minggu lalu. Minggu lalu ketemu Minggu siapa aja? apa? Ketemu siapa aja? Rame aja nih. Iya. Minggu ini sumpah gue nyesel banget ya. Gue selalu deh kalau misalnya pas lagi ke BA Seru. pasti rame. Kayak minggu kemarin kayaknya ada Mas Gusti nggak sih yang di foto Instagram udah ikut juga? Apa itu foto lama ya? Foto lama deh. Gue nggak tahu deh. Gue sempet yang nyesel banget tuh yang kayak ada Mas Gusti atau Mas Gusti, Pak Ismut sama rame banget ke Union atau mana gitu, kayak gue parah. Gue hampir banget sih berangkat, hampir itu berangkat, cuman gue nggak jadi gara-gara apa gue lupa, kayak yaudah deh, gue hari ini nggak dulu. Kenapa Terus nggak pas ikut lihat terus sih, emang kenapa sih? gue pas saat itu lagi nggak bisa emang, kayak gue udah Oh, tuh, iya gue iya udah iya. set niat itu, kan kayak tiba-tiba mendadak nggak bisa. Gue minggu lalu udah kemana sih, lumayan sih sampai jam 8. Iya, Duh, kangen berapa gue. gue balas Pada minum kemana? Ke kemarin minum. ke Paun Oh, itu. Pak On. Jadi dari sampai jam 8 di Gares kayak pada pas Paun kayak Nanti tenang aja, ada gue balik met, kita ke puncak pas ya. Gue ngeliat Instagram si ke Bandung. Mas Gusti yang orang berempat tuh kayak anjing sih, parah banget. Ke Bandung kita nanti, tenang, pelan-pelan. Coki sama si Pepe udah jarang tapi sih motoran, dia kalau misalnya minggu kayak lebih sering manggung di Nih, nongkrong. ya, iya kan dia emang weekend mulu kan. Terus yang minggu kemarin lu sama siapa? Minggu kemarin gue paginya sama Pak David sama Om Pra, Mm-mm. terus habis itu sama Barat, Mm-mm. terus ada yang tua itu anak Pak Cokres yang Satrio. tua tuh. Oh, Hah? Yang tua kacamata yang bulat. iya iya, tahu yang pakai tangan buntung mulu kan. Iya Iya parah iya, itu. tahu. Itu sama Mas Bowo, atau nggak sih Mas Bowo? Iya tahu gue. Toples. Heeh. Toples ya. Mas Bowo, terus habis itu Mas Ano enggak? Hah? Mas Ano enggak? Mas Anu enggak. Terus Heeh. habis itu si Emang siapa Mas Ano anjing? Mas tai, gue kira anak kita anjing. Terus habis itu datang Rizka sama Mbak Abim. Rizka sama Abim datang. Habis itu pada balik, gue tinggal sama Rizka, Pak David, Bowo, Mas Bowo itu sama ada datang lagi siapa yang naik Dyna T-Sport itu, siapa sih? Nah, siapa ya? FXR kali. Ateng. Bukan ada. Bukan Ateng. Itu Ateng mah tahu. Siapa ya? Ngobrol. Lu masih minum kan, men? Soko. Oh, parah sih sampai teman gue di kantor. Mm-mm. Kan dia kan minuman biasanya kan McAllen kan. McAllen kayak hambur banget kan, terus gue bilang ini lu harus nyobain sih. Harus nyobain. Parah nih. Dia langsung gila itu, langsung beli mulu aja. Iya. Sebeli mulu itu sih kayak dia. Ntar gue post dulu recordingnya. Ngomong itu berkali-kali
Gue stop dulu recording. Terima kasih waktunya, Met. Iya, sama-sama. Sampai jumpa, Met. Deh.